Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama saya Anwar di Tajud 5 menit. Terima kasih masih menonton video saya dan mudah-mudahan video-video saya ini masih bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Pada video ini kita akan kembali melanjutkan video kita tentang bagaimana cara mengelola emosi gitu ya. Dan khususnya pada video ini judul kita adalah tentang bagaimana cara mengelola reaksi emosional. Nah, teman-teman semuanya coba kita bayangkan ini. Misalnya, kita sedang ada di dalam suatu rapat gitu bersama rekan kerja kita dan kita menyaksikan ada suatu diskusi yang cukup panas di antara dua rekan kerja kita. Sebut saja misalnya namanya Adam dan Hawa. Nah, apa yang dimulai ketika diskusi dimulai, terdapat sebuah perbedaan yang ringan di antara mereka. Lalu hal ini menjadi situasi yang cukup panas ketika ternyata Bapak Adam ini tersinggung dengan permintaan Ibu Hawa ini uh, dalam hal untuk mengambil pekerjaan tambahan. Pernahkah Anda berada di tengah-tengah percakapan dan hal berikutnya yang Anda tahu ternyata percakapan ini malah menjadi suatu perdebatan yang sangat panas dan Anda tidak yakin siapa sebenarnya yang salah. Respon emosional begitu cepat terjadi di dalam diri kita. Bahkan seringkali tidak hanya dalam hitungan jam atau menit, tapi hanya dalam hitungan detik ya, rekan-rekan semuanya. Ini benar-benar membutuhkan latihan yang sadar untuk menyadari proses respon emosional kita. Eh, Sebentar ya teman-teman semuanya, ada sedikit kendala teknis. Nah, langkah pertama kalau misalnya kita ingin mengelola reaksi emosional kita adalah menyadari. Di sinilah pentingnya self awareness, menyadari bagaimana proses respon emosional kita itu bekerja. Nah, setelah kita menguasai bagaimana cara menyadari respon emosional ini, selanjutnya adalah kemampuan kita untuk mencegah, menginterupsi proses respon itu dan mengendalikannya bagaimana kita akan merespon suatu peristiwa. Untuk mengubah apapun itu, Anda harus terlebih dahulu mengetahui cara kerja sistem emosional Anda. Kemudian, setelah Anda memahaminya, Anda dapat melakukan penyesuaian dan mengubah pendekatan Anda untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ada sebuah buku yang berjudul Berpikir Cepat dan Lambat, yang ditulis oleh Daniel Kahneman, menjelaskan ada dua cara sebenarnya bagaimana manusia itu berpikir. Yang pertama disebut dengan cara berpikir yang sangat cepat dan yang kedua adalah cara berpikir lambat. Di mana cara berpikir lambat ini dilakukan secara sengaja dan logis. Itu ya. Kita harus menyadari ada dua tipe pemikiran kita. Pemikiran cepat ini sangat penting untuk kita, khususnya bisa berguna bagi kehidupan kita sehari-hari, membantu kita membuat keputusan secara cepat dan melakukan tugas dengan lebih mudah. Namun, kadang-kadang jenis yang otomatis ini, pemikiran yang cepat ini, dapat membawa kita ke dalam sebuah kebiasaan berpikir dan mengarahkan kita untuk menggunakan suatu bias ataupun suatu asumsi untuk membuat keputusan yang kurang tepat. Padahal sebenarnya mungkin ada cara lain gitu ya, ada cara lain yang lebih baik untuk memproses suatu informasi ataupun kejadian. Akan ada saat-saat ketika kita perlu menginterupsi proses berpikir kita yang otomatis tadi, yang cepat tadi, dan memperlambat pemikiran kita untuk membentuk kembali penilaian kita, di mana kita bisa menafsirkan kembali situasi dan mengubah respon kita semua untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari suatu situasi. Itu teman-teman. Jadi nggak ada yang cara langsung, ada juga cara yang kita memperlambat dulu cara berpikir kita. Pikirkan kembali kalau misalnya kita berada di posisi Bapak Adam dan Ibu Hawa ini. Bapak Adam merasa bahwa Ibu Hawa tidak mengerti betapa melelahkannya dia dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari di tempat kerja. Dan dia merasa bahwa Ibu Hawa ini begitu cepat memintanya lagi untuk menyelesaikan lebih banyak tugas tanpa mempertimbangkan beban kerjanya saat ini. Seperti itu kejadiannya, kesadarannya gitu ya. Tapi Ibu Hawa di sisi lain kita harus menyadari secara sosial gitu. Eh, di mana beliau ini pasti merasa bahwa Bapak Adam ini terus-menerus meremehkannya dan alih-alih untuk membantunya menemukan sebuah solusi dalam permasalahan, dia menolak gitu ya, menolak untuk mengubah cara
Bapak Adam dalam melakukan sesuatu, bahkan jika ada cara untuk mencapai hasil yang lebih baik, itu cenderung sulit menerima. Jadi menurut Ibu Hawa, Bapak Adam ini masih bisa gitu. Tetapi Bapak Adam ini cenderung kurang kolaboratif. Sekarang bayangkan Bapak Adam ini dan Ibu Jen maaf, Ibu Hawa ini eh, mencoba untuk memperlambat kondisi emosional mereka. Alih-alih berasumsi bahwa orang lain dengan sengaja berusaha gitu ya, membuat kehidupan kerja mereka lebih sulit secara masing-masing. Sebenarnya kedua belah pihak mungkin bisa melihat situasi tersebut sebagai suatu peluang untuk menemukan solusi kolaboratif dan berhasil bagi mereka berdua. Jadi sebenarnya ada cara lain seandainya kita bisa memperlambat pikiran, baik oleh Ibu Hawa maupun Bapak Adam, untuk mengendalikan emosi dan mengembangkan kecerdasan emosional kita dalam menghadapi suatu situasi dan kondisi. Kita memerlukan dua hal. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah penerimaan, dan yang kedua adalah kemampuan untuk memperlambat reaksi kita gitu. Penerimaan ini sangat penting. Kita tidak bisa mengubah masa lalu pastinya. Jadi terima saja suatu kondisi, tapi kita bisa belajar dari pengalaman kita di masa lalu untuk mengubah masa depan kita. Jika kita ingin mengubah cara kita bereaksi secara emosional, atau kita ingin membangun hubungan yang lebih kuat, mulailah dengan menerima perilaku masa lalu dan menggunakannya untuk menentukan bagaimana kita ingin berperilaku dan bereaksi di masa yang akan datang. Jadi masa lalu itu ya sudah terjadi, tapi itu bisa kita gunakan sebagai basic kita di masa yang akan datang. Kalau menghadapi situasi yang sama, itu akan seperti apa? Itulah yang disebut dengan kurva belajar atau learning curve ya, rekan-rekan semuanya. Pada situasi yang panas gitu ya, penuh emosional, akan sangat sulit kita itu untuk memperlambat pikiran dan emosi kita. Dan ini pasti membutuhkan sering latihan gitu ya. Kita perlu secara rasional mencegat pikiran kita, menginterupsi pikiran kita pada tahap perasaan emosional ini. Yang mana hal ini membutuhkan latihan kita secara sadar. Hal yang perlu diingat adalah kita memiliki kendali sebenarnya atas reaksi emosional kita. Jika kita dapat belajar untuk mengambil waktu sejenak untuk berhenti dan menilai situasi secara lebih objektif, kemungkinan besar kita bisa mencapai sesuatu yang lebih positif dalam menghadapi situasi tersebut. Beberapa pemikiran kita akan selalu berada pada kecepatan cahaya, begitu cepat terjadi. Tapi ini memang benar-benar menguntungkan kita sebenarnya. Ya bayangkan saja kalau misalnya kita membutuhkan waktu berjam-jam hanya untuk menentukan mau naik taksi online yang mana gitu ya, menggunakan aplikasi yang mana, atau misalnya mau belanja lama gitu ya, waktunya harus berjam-jam, harus pilih-pilih. Nah, kemampuan kita dalam intuitif tadi itu sangat membantu kita dalam beberapa hal. Tapi kemampuan kita menginterupsinya, menggunakan kemampuan kita berpikir secara lambat, ini juga bisa memberikan manfaat dalam hal yang lain. Pemikiran otomatis kita menghentikan kita kewalahan oleh berbagai macam keputusan kecil yang perlu kita buat. Triknya adalah dengan mencegat dan mengganggu pemikiran dan respon emosional kita ketika itu tidak bermanfaat bagi kita. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang rasanya kita memang perlu untuk memikirkannya dengan lebih baik, di sanalah kita perlu untuk menginterupsi pemikiran kita. Nah, begitu teman-teman semuanya. Ini salah satu bagaimana kita memahami reaksi emosional kita. Dan seperti apa? Pernahkah teman-teman semuanya menghadapi situasi seperti ini, dan pernahkah teman-teman mencoba menginterupsinya? Ya, mudah-mudahan pernah pastinya ya, dan memiliki pengalaman yang menarik. Jika ternyata teman-teman memiliki pengalaman yang menarik, silakan ditulis di kolom komentar dan bisa sharing bersama kita. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.